Shalom saudara semuanya yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Makanan rohani sehat kali ini masih diisi dengan kesaksian dari kehidupan saya pribadi. Kesaksian ini adalah janji saya kepada Tuhan untuk disaksikan. Dulu kesaksian ini mau saya tulis menjadi sebuah buku, namun juga tidak terjadi. Karena sekarang lebih banyak orang beralih ke media digital, sehingga saya juga menggunakan media digital ini, yaitu melalui channel YouTube, untuk menyampaikan kesaksian ini. Kesaksian ini saya beri judul dengan 3 tanda ajaib Tuhan telah mengutusku untuk pelayanan. Seperti apa prosesnya? Mengapa sampai Tuhan itu memberi 3 tanda ajaib kepada saya? Lalu kemana saya diutus? Semoga kesaksian ini memberkati kita semuanya, juga hamba-hamba Tuhan yang mungkin juga bergumul seperti yang saya alami. Silahkan dan mari ditonton sampai selesai. Dan jangan lupa bantu channel ini supaya tetap maju, yaitu dengan like, dengan membagikannya atau di-share, kasih komen yang membangun, dan tentu juga kami mohon untuk di-subscribe ya. Cukup 1 kali menekan tulisan subscribe yang merah itu. Kalau sudah menjadi abu-abu berarti sudah, dan cukup untuk seterusnya. Makanan rohani sehat ini kita harapkan dapat terus melayani, menghibur, dan menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, seperti kesaksian saya di video yang terdahulu yang berjudul ketika Tuhan mengakuiku adalah hambanya, ya, pergumulan saya masih berlanjut, saudara. Dan pergumulan itu adalah, ya, bagaimana, seperti apa saya melayani Tuhan, karena saya tidak punya banyak pengalaman. Nah, saudara, pergumulan ini saya bawa kepada Tuhan meskipun tidak sering saya doakan, tetapi setiap saya ingat waktu berdoa saya bawa. Karena waktu itu saya juga sudah melayani, termasuk juga pelayanan di radio dan pelayanan di gereja lokal. Saya melayani di tempat saya berjemaat, yaitu di Gereja GKI Sungai Yordan, ya, di Kota Puruk Jauh, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, dengan Bapak Gembala kami adalah Pendeta Mardinus, dan beliau sekarang sudah almarhum. Nah, saya yakin beliau sudah di surga bersama Tuhan Yesus. Meskipun saya jarang mendoakan pergumulan saya ini, ya, karena saya berpikir saya sudah ada tempat pelayanan, akan tetapi rancangan Tuhan adalah berbeda seperti yang saya pikirkan. Maka di awal tahun 2012, ketiga tanda ajaib diberikan oleh Tuhan kepada saya, yaitu untuk memberitahu atau untuk mengutus saya ke dalam pelayanan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tanda ajaib yang pertama adalah Tuhan memberi saya mimpi. Malam itu saya bermimpi didatangi oleh gembala saya, Bapak Pendeta Mardinus. Hamba Tuhan ini datang kepada saya hanya nampak separuh badan, yaitu sebatas pinggang ke atas, dan berbaju putih bersih, ya. Namun di sekeliling Bapak Gembala ini ada sinar terang, ya. Nampaknya seperti cahaya kemuliaan. Beliau tersenyum kepada saya dan kemudian berbicara. Ya, waktu itu beliau masih hidup, saya dapat mimpi ini. Beliau berbicara kepada saya, berkata, "Iko hia hanangan." Kalau bahasa Indonesianya, kamu kehanangan. Hanangan adalah nama sebuah desa kecil di Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Dan desa ini berjarak sekitar 17 km dari Puruk Jauh, kota kecil tempat kami sekeluarga tinggal. Bahasa tadi adalah bahasa suku Dayak Siang, karena beliau adalah orang Dayak Siang
dan saya mengerti dan bisa bahasanya. Meskipun saya adalah suku Dayak Dusun Maanyan, yaitu ibu saya Dayak Dusun Malang dan ayah saya Dayak Maanyan. Mimpi saya itu hanya sebentar, dan setelah itu beralih ke mimpi-mimpi yang lainnya. Dan saya telah beberapa kali pernah ikut pendeta Mardinus untuk pelayanan ke desa Hanangan tersebut sebelumnya, karena ada 2-3 jiwa yang minta dilayani di sana waktu itu. Saudara semua yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tanda ajaib yang kedua terjadi adalah pada siang harinya, ya. Ini adalah di mana kejadiannya membuat jantung dan persendian saya serasa mau copot dan hadirat sukacita yang besar seperti ini. Nah, ketika tadi malamnya saya bermimpi, nah siangnya ya, pada siang harinya ketika waktu tidur siang, kami sekeluarga sedang istirahat siang. Istri dan 2 anak saya yang masih kecil ya, mereka sudah sudah tidur siang dengan pulas. Tetapi saya masih berusaha untuk dapat tidur sambil berkipas karena memang terasa udara panas ya. Waktu itu hari sekitar jam 1 siang. Beberapa kali bolak-balik di pembaringan dan menarik napas dalam. Saudara, pas ketika hampir terlelap, apa yang saya mimpikan tadi malam seperti terulang kembali. Dan perkataan Bapak Gembala saya Pendeta Mardinus terdengar lagi dengan jelas dalam hati saya. Iko Hiahanangan. Saudara, itu seperti film yang diputar ulang saya tonton. Ya, melintas dalam benak saya. Saudara, saya terbangun kaget, tapi dalam hati saya dan pikiran saya berkata, itu kan mimpi biasa sajalah. Namun kemudian jantung saya itu berdegup keras dan cepat serta rasa persendian saya mau copot, rasanya saya lemas ya. Akhirnya saya turun dari tempat tidur dan sujud di lantai berdoa kepada Tuhan, minta ampun dan minta supaya saya tenang, jantung saya bisa tenang. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, apakah mimpi ini darimu? Ya, apakah ini darimu Tuhan? Degup jantung saya berangsur stabil setelah saya berdoa dan rasa lemas menghilang. Nah, kekuatan saya terasa kembali. Tapi waktu itu rasa ngantuk yang begitu berat ya, serta rasa gerah karena panas juga muncul di hati dan pikiran mengatakan itu kan mimpi biasa sajalah, gak apa-apa. Nah, sehingga itu membuat saya kembali ke atas tempat tidur dan membaringkan tubuh saya, dan itu terasa nyaman sekali saudara ya. Namun yang terjadi selanjutnya adalah ketika saya kembali mau terlelap, mimpi itu muncul lagi seperti film yang diputar ulang melintas di benak saya. Saya kembali kaget saudara, terbangun, dan kembali waktu itu jantung saya itu berdegup-degup kuat dan cepat, serta kembali persendian saya itu serasa mau copot dan saya kembali lemas saudara. Hati saya ada rasa takut kepada Tuhan. Lalu saya berusaha bangkit dari tempat tidur dan turun ke lantai. Saya kembali sujud berdoa minta ampun kepada Tuhan. Berkali-kali saudara saya minta ampun, dan saya berkata juga kepada Tuhan, baik Tuhan, baik. Sekarang saya percaya bahwa Engkau berbicara kepadaku lewat mimpi ini ya. Ampuni saya Tuhan kalau saya menjadi lalai. Ampuni saya akan berangkat sekarang ke Hanangan. Saudara, rasa takut bercampur aduk ya dalam hati saya, dalam benak saya. Nah saudara, seperti ada rasa mau mati juga saudara. Luar biasa saudara. Ya, apa yang saya alami itu ajaib sekali. Nah, saya memutuskan untuk segera hari itu juga ke desa Hanangan, karena saya menjadi mengerti bahwa Tuhan memang menyuruh saya untuk ke Hanangan. Saya mempersiapkan diri terlebih dahulu. Saya mandi, berpakaian, dan mengambil tas Alkitab. Saya masukkan ke dalam tas buku kumpulan puji-pujian. Saya masukkan, tidak lupa juga botol minyak urapan ya, yang ada berisi minyak zaitun itu saya masukkan juga. Dan setelah siap, saya membangunkan istri dan pamit. Istri saya agak kaget, tapi saya bilang saya penting harus ke Hanangan dan nanti pulang saya akan cerita.
Ya, istri saya sambil ngantuk ya emang iya-iyakan saja walaupun nampak tidak paham apa yang saya katakan. Saudara, saya berangkat naik motor ya, saya punya sepeda motor bebek, dan ketika sudah keluar batas kota Puruk Jahu memasuki wilayah Kecamatan Tanah Siang Selatan, saya mengalami hadirat Tuhan di atas sepeda motor yang membuat hati saya penuh sukacita. Saya sambil memuji Tuhan Yesus di atas motor, dan air mata saya, sukacita itu mengalir dari kedua sudut mata saya, mengalir ke pipi. Saya biarkan hati saya bergembira, hati saya menyanyi, memuji Tuhan. Mengertilah saya bahwa Tuhan berkenan dengan ketaatan saya waktu itu. Ya, saya sangat bersyukur saudara ketika memahami itu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tanda ajaib yang ketiga adalah Roh Kudus menuntun dengan nyata untuk mujizat kesembuhan dan keselamatan seorang jiwa. Begini ceritanya. Setiba saya di Desa Hanangan, ya, yang saya tempuh sekitar 1,5 jam waktu itu, ya, karena jalan masih berlobang, berbatu-batu dan berair, apalagi kalau habis hujan, dan perjalanan menjadi lambat dan melelahkan. Namun saya tiba juga dengan hati dan pikiran yang tetap siap-siap ya, berawas-awas, berjaga-jaga akan apa yang hendak Tuhan nyatakan berikutnya di situ. Saya takut lagi ya, kalau saya tidak hati-hati, tidak memperhatikannya, saya takut seperti tadi. Jantung saya berdegup dan saya lemas gitu, seperti mau mati rasanya. Nah, saya didorong untuk mampir di sebuah rumah di pinggir jalan, yaitu rumah Bapak Allah, yang kebetulan Bapak Allah dan istrinya juga ada. Duduk-duduk di teras rumah ya, menikmati angin. Dan ada beberapa anggota keluarganya yang juga ikut duduk di situ. Saya mengucapkan salam setelah turun dari sepeda motor dan ikut duduk di teras sambil melepas lelah. Saya disambut baik oleh mereka. Dan Bapak Allah adalah bagian dari jiwa yang dijangkau ya, yang juga dilayani oleh Bapak Pendeta Mardinus, dan keluarga Bapak Allah ini mulai percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, dan saya juga telah mengenal mereka karena memang beberapa kali ada berjumpa. Kami ngobrol-ngobrol, namun saya tetap menyimpan di hati akan kedatangan saya ke Desa Hanangan. Ya, saya tetap berjaga-jaga, berawas-awas, ya, fokus meneliti nih apa yang mau Tuhan kerjakan selanjutnya di tempat ini. Saya menanti-nanti, dan ketika itu Bapak Allah kemudian memberitahu saya, bercerita bahwa ada kerabat mereka, ya, seseorang yang sakit keras di desa itu, dan sudah seminggu lebih tidak dapat makan dan tidak dapat minum. Sudah berobat kemana-mana dan dengan berbagai cara, namun tidak kunjung sembuh. Bapak Allah menanyakan apakah saya bersedia mendoakannya. Dan Bapak Allah juga berkata bahwa saudara perempuan orang yang sakit itu ada mendapat mimpi supaya membawa saudaranya yang sakit itu kepada Bapak Pendeta Mardinus untuk didoakan supaya sembuh. Nah, ketika mendengar itu saudara, hati saya tuh bergetar saudara, bergetar, dan sepertinya roh saya tuh menangkap bahwa memang ini dia yang Tuhan maksudkan. Jadi ada semacam dalam roh itu nyambung saudara ya. Nah, saya diberi mimpi tadi malam, Pak Mardinus datang suruh saya ke Hanangan, dan hari ini saya dengar ada orang di desa bermimpi supaya adiknya dilayani atau didoakan oleh Pak Mardinus itu supaya sembuh. Nah, saya menjadi yakin bahwa inilah maksud Tuhan. Saya berkata kepada Pak Allah, saya mau melayani dan mendoakan orang sakit itu. Namun silahkan atau baiknya tanyakan saja dulu apakah keluarganya mau menerima kita datang berdoa. Bapak Allah kemudian pergi untuk menanyakan hal itu. Setelah kembali, Bapak Allah mengatakan bahwa mereka bersedia. Maka berangkatlah kami dengan Bapak Allah ke rumah tempat orang yang sakit tersebut. Dalam rumah itu sudah banyak orang berkumpul mengelilingi orang sakit tersebut. Kondisinya parah ya, saya lihat dia terbaring di tengah rumah, nampak kurus, pucat, lemah. Ya. Memang biasanya di desa kalau ada keluarga yang sakit begitu, itu sudah ditunggui siang maupun malam ya.
dengan hati yang cemas akan apa yang terjadi selanjutnya dengan si sakit. Artinya itu mereka berjaga-jaga. Kalau sudah orang sakit dibuat berjaga-jaga begitu, ya itu menunggu waktunya, ya dipanggil Tuhan istilahnya. Nampak sekali, terasa sekali atmosfer sedih, atmosfer ya duka di situ, saudara. Tapi si sakit ini masih bernapas saja, saudara ya. Nah, setelah saya mengucapkan salam dan permisi ya dari orang rumah, dari ibunya, pas ada di situ saya mendekat dan berbicara dengan si sakit, karena ibunya berkata begini, silahkan saja apa yang kamu bisa supaya anak saya ini sembuh. Ya, saya berserah sepenuhnya saja kepada Bapak, begitu kata ibunya kepada saya. Lalu saya mendekati si sakit ini. Saudara, kebiasaan saya lah kalau sudah begitu langsung mau didoakan gitu. Tetapi Roh Kudus menuntun saya, saudara, begini. Ketika saya mau mendoakan, ya itu seperti dicegah. Jangan dulu didoakan. Begitu muncul dalam hati saya itu menggema, ya, suara. Ajak dulu terima Tuhan Yesus. Nah, saya mau berdoa langsung mau ajak terima Tuhan Yesus. Masih ada, injili dulu. Tanya dulu, ya mau enggak dia terima Tuhan Yesus. Nah, saudara, akhirnya saya menginjil dia. Saya ceritakan tentang siapa Tuhan Yesus, tentang kasih karunia, tentang keselamatan, dan siapa yang mau terima, Tuhan selamatkan, Tuhan mau sembuhkan. Saya tanya dia. Nah, saya tahu namanya waktu itu adalah Adri, diberitahu. Saya bilang, Adri, kamu mau enggak percaya enggak kepada Tuhan Yesus? Mau enggak percaya? Ya, supaya kita berdoa dan Adri bisa sembuh. Lebih dari itu, Adri diselamatkan, ya masuk ke surga kalau memang setia dengan Tuhan Yesus, menjadikan Tuhan Yesus itu Tuhan. Adri berkata dalam kondisi yang sangat lemah, suaranya hampir tak terdengar, tapi saya dengar dia berkata iya. Nah, saudara, kemudian saya bimbing dia doa terima Tuhan Yesus, saudara, ya, dan dia mau. Lalu siap-siaplah saya mau berdoa untuk kesembuhannya, dan saya mau ambil minyak urapan dari dalam tas. Nah, Roh Kudus di hati saya berkata, jangan pakai minyakmu, minta minyak dari ibunya, dari orang rumah, ya minyak goreng lah. Dan jangan kamu keluarkan minyakmu, nanti mereka mengira kamu itu bukan hamba Tuhan, tapi justru kamu adalah tabib, begitu. Iya benar, saudara. Akhirnya saya minta minyak dari ibunya. Dan kemudian saya jelaskan bagaimana penggunaan minyak itu seperti dalam ya Alkitab, ya di dalam kitab Yakobus ya pasal 5 ya ayat 14 sampai 16 saya ceritakan ya, ini minyak dari ibu juga, dan ini minyak ya kita minta dalam doa supaya Tuhan memberkati minyak ini. Minyak ini akan dioles pada Adri sesuai dengan apa kata Alkitab, dan saya akan meletakkan tangan atas Adri seperti juga Injil Markus pasal 16 katakan, saya bilang, dan Adri akan Tuhan sembuhkan, kita minta belas kasihan Tuhan, saya bilang. Nah, saudara, pas ketika sudah saya menjelaskan seperti itu, saya mau mendoakan Adri ya, tiba-tiba ada serangan di pikiran saya berkata begini, saudara, sinis ya dan kasar sekali suara itu. Suara itu berkata begini, kamu akan mempermalukan Tuhan Yesus. Siapa kamu? Apa kuasamu? Orang ini tidak akan sembuh, akan mati, dan kamu mempermalukan Tuhan Yesus. Saudara, sepertinya itu saudara suara kuasa kegelapan, saudara. Karena memang sepertinya marah begitu saya dengar dalam roh saya, dalam hati saya. Tapi kemudian ada satu suara yang begitu berwibawa berkata, ya dalam hati dan pikiran saya, berkuasa atas hati pikiran saya itu berkata begini, jangan dengar itu. Kamu percaya apa yang ditulis di Alkitab, ya sudah seperti itu. Oles minyak, tumpang tangan, yang menyembuhkan adalah Tuhan Yesus, firman Allah, bukan kamu. Ya, Tuhan Yesus yang sembuhkan. Sebab itu lakukan saja, bagianmu lakukan. Saudara, tiba-tiba rasa berani muncul di hati ya. Rasa percaya diri itu ada di hati. Akhirnya saya katakan dalam doa begini, Tuhan, saya mau mendoakan Adri karena ia sudah terima Engkau Tuhan, ia anakmu dan layak mendapat pertolongan kesembuhan dari Tuhan. Hambamu ini
hanya melakukan seperti yang Alkitab katakan, hamba akan oleskan minyak dan hamba tumpang tangan atasnya, ini Tuhan, dan Tuhan yang sembuhkan oleh kuasa firman Allah, oleh kuasa nama Yesus, oleh kuasa darah Yesus. Saya berkata begitu, saudara. Dan setelah itu saya amin. Nah, setelah amin itu, saudara, ya, saya bilang sama Adri, ya, sekarang kamu ya sudah mendapat kasih karunia Tuhan. Jadi kamu jangan ragu, ya, kamu istirahat saja. Saudara, setelah berdoa, saya diberi minum, ya, dibuatkan kopi, ya, saya minum, kami ngobrol. Nah, di situ, saudara, ada seseorang yang berkata kepada saya, ya Pak, kalau bisa layani kami di sini Pak, karena di sini tuh tidak ada hamba Tuhan. Kami sudah 2 tahun ini ya merindukannya, dan saya terus berdoa. Nah, kemudian orang ini saya kenal adalah Bapak Sitiadi, saudara, dan sekarang menjadi ketua jemaat ya di tempat saya melayani. Nah, saya diminta untuk melayani mereka. Lalu roh saya tuh nangkap, apakah ini juga dari Tuhan? Nah, saudara, saya berdoa, saudara. Untuk itu saya berdoa, saudara. Karena jujur, saudara, secara daging, aduh, saudara, rasanya ini kok ke desanya. Malum dulu, desa Hanangan itu kan sangat di pojok sekali dan tidak ada jalan tembus ke tempat lain lagi, saudara. Dia paling pojok gitu, sepi, jalannya rusak gitu, nggak ada listrik waktu itu, saudara. Waduh, saudara, secara rohnya ngeri, saudara. Wah, saudara, kalau saya ceritakan itu sepertinya ya kalau dengan kekuatan tidak mampu, saudara. Dan mereka cerita ke saya ada beberapa memang hamba Tuhan melayani di situ tuh kembali, saudara. Waduh, saya bilang. Tapi saya ingat juga ketika bagaimana saya memberontak dengan Tuhan, bagaimana saya mendapat teguran, hajaran dari Tuhan. Dan saya pikir juga kalau saya tidak melayani Tuhan juga sia-sia. Akhirnya saya hanya berdoa, Tuhan, baik Tuhan, saya oke, kalau memang dari Tuhan saya akan melayani di sini. Dan itu dalam doa-doa saya, saudara. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan jangan gagal lagi saya melayani Tuhan. Saya mau Tuhan, meskipun di desa, saya mau. Saudara, beberapa waktu kemudian ada teman hamba Tuhan, rekan hamba Tuhan dari Pulau Jawa datang berkunjung dan berkata, Pak Pendeta Pardi, walaupun di desa pelayanan tidak apa-apa, kalau ada Tuhan ya seperti di surga begitu. Dan saya rasa memang benar, saudara. Nah, sampai sekarang jalan 11 tahun ya kurang lebih. Ya kalau dikumpul-kumpul pelayanan di desa Hanangan itu sampai sekarang saya tetap semangat, saudara. Tetap menyala-nyala, roh saya tetap sukacita seperti baru saja kemarin gitu ya. Saya melayani. Nah, saya yakin bahwa memang saya diutus Tuhan. Kenapa sampai 3 tanda ajaib diberikan ya? Yang pertama mimpi, yang kedua ya siang hari mimpinya diulangi disertai detak-detuk jantung, yang ketiga ya tanda ajaibnya adalah kesembuhan, yang mendoakan orang sakit lalu ada permintaan pelayanan di situ, saudara. Nah, itu bagi saya adalah tanda ajaib luar biasa. Dan saudara Adri yang didoakan itu, saudara, ya 1 minggu kemudian karena saya kembali ke Hanangan untuk memenuhi janji saya untuk mulai pelayanan di situ dengan seterusnya, dan saya sudah minta dengan Pak Mardinus dan beliau kasih saya meneruskan di situ ya, dan saya melayani di situ, saudara. Ternyata si Adri ini ketika sore itu saya doakan, besoknya itu tiba-tiba dia minta makan dan dia minta mandi. Dan si Adri itu sudah sehat, dia gemuk ya. Dia kalau ada waktu dia ikut ibadah ya, hanya dia ini banyak kerja usahanya di luar gitu ya, di luar desa. Nah, saudara, itu kesaksian saya. Terima kasih sudah mendengarkan, dan biarlah ini menjadi inspirasi, menjadi semangat terlebih-lebih bagi ya saudara-saudari sekalian yang terjun dalam pelayanan. Ya, Tuhan itu baik, Tuhan itu melengkapi kita kalau mau ke pelayanan. Saya ini tidak banyak pengalaman dalam pelayanan, tetapi saya selalu minta pertolongan Tuhan, minta tuntunan supaya ngerti. Sampai hari ini saya berdoa, Tuhan buat saya mengerti, Tuhan apa yang hendak Engkau nyatakan, apa yang hendak Engkau lakukan melalui hidupku, Tuhan. Dan puji Tuhan, saya mohon juga dukungan dari para pendengar sekalian untuk memberi komentar yang baik, untuk membagikan video ini, ya, untuk memberi komentar yang membangun, menyemangati, dan jangan lupa di subscribe ya, biar channel Makanan Rohani Sehat ini terus berkembang dan menjadi berkat. Terima kasih, saudaraku, dimanapun engkau berada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.